belajar pendidikan agama Kristen dan hidup pekerti, bab ketiga, fungsi dan tugas keluarga. Kita awali dengan membaca firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan selanjutnya, nah, pada bagian ini kita diajarkan ada 7 fungsi dan tugas keluarga. Yang pertama, fungsi keluarga. Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab membina dan mendidik anggota keluarganya menjadi warga masyarakat yang baik. Fungsinya antara lain adalah A. Fungsi spiritual. Keluarga adalah yang paling bertanggung jawab di dalam memberikan pendidikan tentang ajaran agama kepada anak-anaknya. Dalam Ulangan 6 ayat 4-9 tadi kita diajarkan bahwa harus ceritakan Allah itu adalah Allah yang Esa, berulang-ulang, kapan dan di mana saja. Belajar dari tokoh Alkitab ada Nuh. Nuh dapat meyakinkan istri, 3 menantu dan 3 anaknya untuk mendirikan bahtera selama 40 tahun. Mendirikan bahtera, mendidik keluarga untuk taat pada perintah Allah. Lalu yang berikutnya kita belajar dari Hana. Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk dididik oleh Imam Eli karena Hana percaya didikan dari seorang imam akan membawa kebaikan bagi Samuel. Sejak masih kecil untuk belajar firman Tuhan. Lalu fungsi keluarga yang kedua adalah B. Fungsi afektif. Keluarga adalah tempat di mana seorang anak menerima, merasakan dan mengalami kasih sayang. Keluarga harus memberi perlindungan, rasa aman, merawat dan memelihara dengan kasih sayang yang tulus. Itulah fungsi dari afeksi. Lalu yang ketiga, fungsi protektif. Keluarga harus memberikan perlindungan kepada anak-anaknya dari pengaruh buruk, mental masyarakat yang buruk, lingkungan yang buruk, kemudian pergaulan yang tidak baik, kebiasaan buruk. Keluarga harus berfungsi dalam memberikan perlindungan, memproteksi anak-anaknya tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Lalu yang D, fungsi keluarga adalah fungsi sosial. Keluarga harus mengajarkan anak-anak tentang berperilaku, berbicara kepada orang lain, berpendapat dengan benar, dengan baik, dengan terhormat, lalu memberikan masukan, menerima masukan. Lalu fungsi keluarga yang E adalah fungsi reproduktif. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 28, Allah katakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2a dikatakan Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Allah membuktikan keluarga untuk kelangsungan hidup manusia, memberkati keluarga untuk kelangsungan kehidupan manusia. Bagian yang F dalam fungsi keluarga adalah fungsi edukasi. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9, seorang ayah mendidik anaknya tentang pengetahuan umum, tentang alam semesta, tentang kehidupan bermasyarakat, tentang kehidupan di dalam kerajaan, di dalam pemerintahan, mentaati aturan pemerintah, mentaati norma-norma, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, mengajarkan berulang-ulang yang menjadi penting untuk anak-anak. Lalu yang terakhir, bagian G, fungsi ekonomi. Keluarga bertanggung jawab di dalam menafkahi semua anggota keluarga. Itu tugas dari seorang ayah. Orang tua mengajarkan dan menjadikan dirinya teladan dalam mengelola keuangan sebagai berkat miliknya Allah. Ada 7 fungsi keluarga yang kita pelajari hari ini. Fungsi spiritual, fungsi afeksi, fungsi protektif, fungsi sosial,
fungsi reproduktif, dan fungsi edukasi serta fungsi ekonomi. 7 hal ini yang kita pelajari pada hari ini. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan berkati kami dalam pelajaran hari ini. Tuhan menolong dan menuntun kami untuk kami dapat berlaku dengan baik sebagai seorang anggota keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.